dilahirkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, pada 1 Juni 1914. Sejak kecil Wahid Hasyim hidup di lingkungan pesantren. Ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah pahlawan nasional dan tokoh paling terkemuka dari Nahdlatul Ulama, NU. Saat mengandung, Nafikah, ibu Wahid Hasyim, merasa sangat lemah dan badannya tak berdaya. Kondisi tersebut menurut Haji Abu Bakar dalam sejarah hidup Kiai Haji Wahid Hasyim, 2011, membuat Nafikah bernazar. Bila bayi dalam kandunganku ini nanti lahir dengan selamat, tiada kurang suatu apapun, setelah badanku segar dan kuat kembali, akan kubawa ia menghadap kepada bekas guru ayahnya di Madura, yaitu Kiai M. Khalil Bangkalan, ucapnya. Ketika usianya telah 3 bulan, Wahid Hasyim pun dibawa ke Madura. Perjalanan jelas tidak mudah. Mereka mula-mula naik kereta api yang penuh sesak oleh para pedagang. Mereka sempat kesulitan mendapatkan tempat duduk. Sesampainya di pelabuhan, suasana bertambah ramai. Setelah menyeberang dan sampai di Pulau Madura, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan dokar. Hujan deras dan guntur bersahutan ketika mereka tiba di rumah yang dituju. Tahun 1932, Wahid berangkat ke Makkah. Bersama sepupunya, di kota suci itu ia memahirkan bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Orang-orang Makkah kagum akan kemahiran bahasa Arab Wahid. Ia juga seorang pembaca yang lahap, termasuk rajin membaca sejumlah media seperti Penyebar Semangat, Daulat Rakyat, dan Panji Pustaka. Sementara dari luar negeri, ia membaca Ummul Qura, Sautul Hijaz, Al-Lataiful, dan lain-lain. Setelah pulang dari Makkah pada 1933, Wahid mengajar di pondok pesantren Tebu Ireng. Karena bacaannya luas, ia berpikir untuk mengadakan pembaruan dalam pendidikan di pesantren. Pada 1935 Wahid mulai melakukan pembaruan tersebut, yakni dengan mengadakan pengajaran pengetahuan umum, utamanya bahasa. Ia berpegang pada kalimat berikut, barang siapa mengetahui bahasa sesuatu golongan, ia akan aman dari perkosaan golongan itu. Telah diciptakan suatu cabang perguruan Tebu Ireng mengenai pengajaran bahasa-bahasa, yang dinamakan An-Nizam, yang khusus memberi kesempatan memperdalam pengetahuan mengenai bahasa-bahasa, dan kesusastraan asing, seperti bahasa Inggris, Arab, Belanda, dan lain-lain. Madrasah ini berdiri langsung di bawah pimpinannya sendiri. Cikal bakal pengajaran pengetahuan ini bermula saat Wahid baru pulang dari Makkah. Ia yang saat itu masih berusia 19 tahun, menyarankan kepada ayahnya untuk mengubah sistem pendidikan pesantren, seperti Sorogan atau Bandonang, dengan model kelas seperti di sekolah model barat. Ia pun mengusulkan memperbanyak pendidikan non-agama, dengan alasan bahwa sebagian besar santri tidak semuanya akan menjadi ulama sehingga perlu dibekali dengan keterampilan praktis. Sang ayah tak langsung menyetujuinya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tak hendak mengubah pesantren Tebu Ireng secara revolusioner. Sebagai jalan tengah, ayahnya mengizinkan ia untuk membentuk madrasah sendiri di dalam Tebu Ireng pada 1934, yang bernama Nizamiyah atau An-Nizam. Pesantren yang pelajari pendidikan umum pertama kali adalah Tebu Ireng. Gus Wahid dululah yang masukkan materi bahasa Jerman, bahasa Inggris, model klasikal, ucap Kiai Haji Imam Tauhid yang puluhan tahun sempat mengurus kesepuhan pondok pesantren Tebu Ireng. Ketika menjabat sebagai Menteri Agama, Wahid pun menggagas diajarkannya pengetahuan agama di sekolah-sekolah umum. Menurut Ahmad Zaini, gagasan tersebut lahir karena Wahid sadar bahwa pendidikan nasional di Indonesia terlampau sekuler. Sebelum menjadi Menteri Agama yang pertama, Wahid bahkan mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang kemudian menjadi Universitas Islam Indonesia, UII, di Yogyakarta. Pada 1950, ia menjadikan Fakultas Agama UII menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, PTAIN. Sementara pada 1957, didirikan juga Akademi Dinas Ilmu Agama, ADIA. 3 tahun kemudian,
Kedua perguruan tinggi ini dilebur menjadi Institut Agama Islam Negeri, IAIN. Pada perjalanannya, perguruan tinggi Islam di Indonesia kian berkembang. Tak hanya IAIN, tapi ada juga Universitas Islam Negeri, UIN, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, STAIN. Sebagai seorang yang tumbuh di lingkungan pesantren, Wahid Hasyim tak melulu sarungan. Ia malah kerap berpenampilan mengenakan kemeja lengan panjang, dasi, sepatu pantofel, dan sesekali memakai jas. Penampilannya yang demikian dibarengi oleh pergaulannya yang luas. Rumahnya sering dikunjungi tamu dari berbagai golongan, termasuk anak-anak muda dan orang-orang Eropa. Hal lain dalam keseharian pergaulannya, Wahid juga menghormati tamu-tamunya yang berbeda-beda latar belakang. Salah satu cara ia menghormati tamu itu adalah dengan menyimpan korek api di kantong jas atau celananya untuk membantu sang tamu yang hendak merokok. Ia sendiri tak merokok. Penampilannya yang rapi dan pergaulannya yang luas, menurut Bertontak menjadikan Wahid Hasyim terlampau serius, ia malah penuh humor. Sekali waktu saat kelompok kader-kader muda mengunjunginya, Gus Dur disuruhnya untuk menyajikan teh dan biskuit, serta mengikat tali-tali sepatu mereka yang tertidur. Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Soekarno membentuk kabinet presidentil yang hanya bertahan sampai 14 November 1945, karena kemudian digantikan oleh kabinet Syahrir I. Pada kabinet pertama, Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama. Ia kembali menjadi Menteri Agama 4 tahun kemudian, tepatnya mulai 20 Desember 1949 dalam Kabinet RIS, Republik Indonesia Serikat. Usia kabinet ini lagi-lagi tak panjang. Dinamika politik di tahun-tahun permulaan masa kemerdekaan memang begitu kencang. Saat Muhammad Natsir menjadi Perdana Menteri pada September 1950, Wahid Hasyim kembali terpilih sebagai Menteri Agama. Kabinet ini pun berusia pendek. Natsir diganti pada April 1951, dan Wahid Hasyim pun berhenti. Itulah jabatannya yang terakhir sebagai Menteri Agama. Pada 18 April 1953, Wahid dan rombongannya yang menggunakan mobil berangkat dari Jakarta hendak menuju Sumedang untuk menghadiri rapat NU pukul 1 siang saat kendaraan berada di Cimindi, daerah antara Cimahi dan Bandung. Hujan turun deras yang mengakibatkan mobil selip karena jalanan licin. Sementara di depan dan belakang mobil tersebut terdapat banyak kendaraan lain yang tengah melaju. Kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. KH Abdul Wahid Hasyim bekas Menteri Agama telah meninggal dunia dalam suatu kecelakaan mobil di antara Cimahi dan Bandung. Jenazahnya sedang diusahakan untuk diangkut ke Jakarta dengan ambulans, demikian kabar dari sebuah radio seperti terdapat dalam sejarah hidup KH Wahid Hasyim yang ditulis oleh H. Abu Bakar. Kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada Sabtu. Sehari kemudian yakni pada Minggu, 19 April 1953, Wahid Hasyim meninggal dunia.